Ya, halo semuanya. Kita kembali lagi di latihan soal-soal fisika dasar untuk tingkat 1 perguruan tinggi. Kali ini kita membahas terkait dengan arus dan hambatan ya, listrik ya. Nah, di sini sebelum kita mulai, langkah baiknya kita pelajari dulu konsepnya dan konvensi yang kita gunakan ya. Jadi konvensi yang kita gunakan, misalkan ya, seperti loop ini ya. Jadi kita misalkan kita awali misalnya dengan tegangan ya. Ada tegangan misalnya dari yang kecil besar sini. Nah, kemudian masuk di sini ada hambatan, hambatan misalnya satu ya. Kemudian sini adalah hambatan yang kedua, misalnya. Yang pertama kita tentukan dulu arah arusnya. Misalkan arah arusnya seperti ini. Nah, di sini adalah R1, di sini adalah R2, dan di sini adalah tegangan. Nah, kalau dia seperti ini ya, dari yang pendek ke besar, maka kita biasanya konvensinya kita tuliskan ini adalah plus ya, plus E. Kemudian kalau misalkan ini adalah I ya, I. Nah, kalau dia ketemu dengan satu hambatan, maka dia akan mengurangi tegangan. Jadi ini adalah I R1, kemudian ketemu dengan R2 berarti minus I R2. Nah, seperti itu konsepnya ya. Kalau dia searah dengan arusnya, maka dia akan mengurangi tegangannya untuk hambatan ya. Nah, kalau dia sebaliknya berlawanan arah, ya tentunya menambah ya jumlah. Kemudian terkait dengan arus ya, hukum Kirchhoff ya di percabangan ya, percabangan misalnya seperti ini ya, misalkan di sini di titik percabangan. Nah, berlaku misalnya di sini ada arus ya, di satu misalnya di sini. Nah, berarti yang masuk di satu titik ini harus sama dengan yang keluar. Berarti misalnya ini E2 dan I3, maka di sini I1 harus sama dengan I2 tambah I3. Nah, itu hukum di Kirchhoff di titik percabangan. Jadi konsep ini yang kita gunakan sebagai konvensi. Nah, kita dengan konsep ini alangkah mudahnya kita bisa menyelesaikan persoalan seperti ini. Nah, kita lihat persoalan seperti ini ya. Persoalannya, yang pertama, kita tentukan dulu arusnya ya. Arusnya. Jadi karena dia di sini berlaku simetri, maka kita anggap saja di sini arusnya ya, karena di sini R2, maka di sini adalah warna yang berbeda saja. Jadi karena di sini R2, maka kita anggap saja di sini adalah I2. Kemudian di R1 ini adalah I1. Jadi sini aja. I2. Nah, kemudian di sini berarti kalau kita masuk di sini berarti ini adalah I1. Nah, ini dia masuk, baru kemudian kita ambil di sini adalah untuk yang R3 di sini adalah I3, kemudian di sini adalah I2. Jadi itu. Jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa I3 itu adalah sorry. I1 itu adalah I2 ditambah I3. Nah, itu yang perlu diingat di sini. Nah, kemudian kita lihat patternnya. Kita bisa ambil loop ya. Misalnya loop yang pertama itu adalah ini ya. Loop yang pertama ya. Yang pertama itu berarti kita bisa lihat pertama dia adalah loop pertama. Jadi kita bisa lihat. Berarti kita mulai dari epsilon. Nah, ketemu arus ya kurang I2 ya.
I2 R2 kurang ya I3 I1 I1 R3. Nah, di loop tertutup berarti dia sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian loop yang kedua. Kita loop kedua, kita ambil pattern yang zigzag ini ya. Jadi mulai dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini ya. Kita ambil ya. Ini yang zigzag. Ya. Jadi kita ambil berarti E, kemudian ketemu dengan I minus ya, I1 R1, kemudian eh, minus dulu ya, minus I3 R3, kemudian minus I1 R1 sama dengan 0. Ini adalah E minus 2I R1 minus I3 itu adalah I1 kurang I2. Berarti ini adalah I1 kurang I2, kemudian R3 sama dengan 0. Jadi itu kita peroleh. Nah, kemudian kita lihat informasi yang tadi, E-nya adalah 12 volt. Berarti ini kita bisa tulis ya. Dari persamaan yang pertama, kita dapatkan 12 ya. 12 volt. Kemudian R1-nya adalah 2000 ya. Berarti 2000 I tadi I1. Ini R1 ya. Ya. 2000 I1 ditambah I2 R2. 3000 I2. Nah, ini yang persamaan pertama. Persamaan kedua, sama juga 12. 2I1. 2I1. R1. 2I1. 2I1. R1. R1 itu adalah 4. R1 adalah 2. Berarti ini adalah 4000 ya. Jadi 2000. 2I1 R1. R1 adalah itu. Ya, 4000. 4000 I1 ya. Kemudian 4000 I1. Atau kita susun dulu ya. 4000 I1. Oke. Minus ya. I1 kurang I2 dikali dengan R3. R3 tadi 4000 ya. 4000. 4000. Berarti ini adalah 4000 I1 4000. Atau kita selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu. Ini berarti E minus 2 I1 R1 kurang I1 R3 ditambah I2 R3 sama dengan 0. Berarti ini adalah E minus I1
2R1, kemudian ditambah R3, kemudian ditambah I2R3 sama dengan 0. Nah, minus I2R1 ya, ya, I2R3 ya plus. Nah, sehingga ini adalah 2R1 ditambah R3. R1 adalah 2, 4 ya. 2 kali 2, 4. 8.000 ya. Jadi ini adalah 8.000 ya. I1 ditambah apa tadi? Ditambah berarti ini adalah negatif ya. Tambah negatif. I2 tadi R3. R3 tadi adalah 4.000. Ya, jadi di sini adalah 4.000 I2. Kita cek lagi. Tadi 2R1 tambah R3. Jadi tadi 2R1. 2R1 berarti 2 kali 2 ya 4.000. 8.000 ya. Nah, kita bisa eliminasi ya. Kita bisa eliminasi berarti kita mau cari, berarti ini adalah kali cari I1 dulu ya. Cari I1 berarti ini kita berarti kali 4, ini kali 3. Berarti ini adalah 48, berarti ini adalah 8.000 I1 ditambah 12.000 I2, ini adalah 36, berarti ini adalah 24.000 I1 kurang 12.000 I2. Nah, jadi kita bisa dapatkan di sini 120 itu sama dengan 30 berapa? 2.000 ya. 32.000 I1. Berarti kita bisa dapatkan di sini I1-nya adalah sekitar 0,00375 ampere. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita dapatkan dari yang pertama ya. Kita dapatkan bahwa 12 itu adalah 2.000 di persamaan yang pertama ini tambah 3.000 I2. Berarti kita bisa dapatkan 2.000 ini adalah 2.000 kali 0,00375 sama dengan 3.000 I2. Berarti 12 ini adalah 7,5. Nah, ditambah 3.000 I2. Berarti sini adalah 4,5 sama dengan 3.000 I2. Berarti I2 adalah 4,5 per 3.000. Berarti ini adalah 0,0015 ampere. Berarti kita bisa dapatkan di sini I3 itu adalah I1 kurang I2, berarti I1 kurang I2 berarti 0,00375 dikurang 0,0015. Berarti ini adalah 0,00225 ampere. Nah, jadi itu
kita dapatkan I2 nya. Kemudian pertanyaan berikutnya, beda potensial ya. Berarti VA minus VB. Nah, kita bisa lihat VA minus VB. Nah, di A dan B ini ada R1 ya. Berarti beda potensial VAB itu adalah I1 R1. I1-nya tadi adalah 0,00375 dikali dengan R1. R1 itu adalah 2000. 2000 berarti kita dapatkan di sini adalah 7,5 volt. Nah, itu soal tentang loop ya, yang harus dipahami. Jadi kita bisa ambil loop ini, ada dua loop ya. Loop yang pertama ini loop yang kedua kita bisa juga ambil yang zigzag ya, yang ada di sini masuk ke sini, kemudian sini, kemudian masuk ke sini. Atau loop yang lain ini juga bisa, bisa. Jadi banyak kemungkinan ya. Asalkan kita dapatkan persamaan linearnya, kemudian setelah kita dapatkan persamaan linearnya, kita pecahkan persamaan linearnya pakai metode eliminasi bisa, substitusi bisa, dan banyak lagi metode yang kita bisa gunakan. Itu saja untuk pertemuan kali ini terkait dengan pembahasan soal arus listrik. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya, dan sebisa mungkin banyak berlatih. Ya. Terima kasih. Salam.